Perkenalkan, kami dari kelompok 9 tugas demonstrasi kontekstual topik 1 pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. 1. Ratna Mutiara Rakasiwi. 2. Reski Alif Pambudi. 3. Rio Perdana. Yuk simak bersama presentasi dari kami. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kata belajar dan berkembang. Apa sih yang dimaksud dengan belajar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, belajar merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu. Selain itu, belajar juga didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Sebelum memahami dan menggunakan strategi-strategi yang mendukung terjadinya proses belajar di kelas, guru hendaklah membekali dirinya dengan beragam teori atau konsep mengenai belajar itu sendiri. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Terdapat 4 teori belajar. 1. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal, sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. 2. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. 3. Teori belajar konstruktivisme. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki 15 makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. 4. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Selanjutnya adalah teori perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa, yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fungsi fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Agar dapat memahami tahap perkembangan peserta didik, mari kita bahas satu persatu. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik individu mencakup beberapa aspek, di antaranya, 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, dan 3. Kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru. 2. Perkembangan kognitif. Pada tahun 1954 Piaget mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. A. Tahap sensori motorik, dari lahir hingga 2 tahun, pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensorik mereka, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik mereka, seperti mencapai dan menyentuh. B. Tahap praoperasional, 2-7 tahun, pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. C. Tahap operasional konkret, 7-11 tahun, pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang atau jumlah benda cair. D. Tahap operasional formal. Pada tahap operasional formal, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Berbekal kemampuannya tersebut, anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya berkembang semakin kompleks. 3. Perkembangan sosial emosional. Ketika membahas perkembangan sosio-emosional, kita akan fokus pada 2 teori utama yaitu teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. A. Teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. B.
Teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori Erik Erikson memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap, seperti rentang hidup. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang kehidupannya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. 4. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain yaitu, kognitif, perilaku, dan emosional. Masalah utama dalam domain kognitif adalah bagaimana siswa berpikir mengenai alasan atau aturan untuk perilaku etis. Dalam domain perilaku fokusnya adalah pada cara siswa benar-benar berperilaku, bukan pada moralitas pemikiran mereka. Sementara itu, dalam domain emosional penekanannya adalah pada cara siswa merasa secara moral. Lawrence Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertahap atau bertingkat. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan yang tersusun atas 6 tahap. Tingkat 1, prakonvensional. Tingkat 2, konvensional. Tingkat 3, pasca konvensional. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran atau karakter peserta didik yang ada di dalam kelas. Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik.